Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Irzilil Iman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kode etik keguruan dan pengembangan dalam organisasi profesi keguruan. Kode etik guru adalah norma atau asas yang harus dijalankan oleh guru di Indonesia. Jadi kode etik guru ini adalah suatu pedoman bagi guru untuk bersikap dan berperilaku dalam melakukan tugas profesinya. Kode etik ini dibuat tujuannya agar guru itu punya panduan jelas dan etika jelas secara etik untuk mengatur etika guru dalam bekerja sehari-hari. Yang pertama adalah guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. Tujuan dari pendidikan di Indonesia adalah untuk menciptakan bukan hanya anak yang cerdas, tapi juga anak yang berkarakter. Dan di Indonesia dalam hal ini karakter yang harus diwujudkan adalah karakter yang berpancasilais. Dan guru memiliki tugas untuk membimbing anak didik seutuhnya menuju karakter itu. Yang kedua adalah guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Jadi guru tidak hanya belajar untuk mengerti materi yang diajarkan, tapi juga guru berusaha untuk bisa lebih mengenal peserta didiknya atau anak-anak didiknya. Ini juga untuk dilakukan untuk sebagai bahan dalam melakukan pembinaan dan bimbingan. Lalu yang ketiga adalah guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. Tentu sebagai guru kita harus juga bisa bersikap jujur, karena kita tidak hanya mengajarkan anak untuk bersikap jujur, tapi itu juga harus kita praktekkan sebagai guru dalam kehidupan sehari-hari dalam pekerjaan kita. Kita harus bisa jujur dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik. Jadi kita juga harus tahu kebutuhan anak didik kita di dalam kelas. Lalu yang keempat adalah guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya menunjuk hasil proses belajar mengajar. Kita tahu bahwa sekolah adalah suatu lingkungan yang memang khusus dipersiapkan dan dibentuk untuk sebagai tempat bagi peserta didik untuk belajar. Tentu kita sebagai guru, sebagai warga di dalam sekolah, juga harus ikut serta untuk menciptakan suasana sekolah yang sebaik-baiknya, yang bisa menunjang proses belajar mengajar dengan baik. Yang kelima adalah guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitar untuk membina peran serta dan tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Karena pada dasarnya pendidikan itu bukan hanya dilakukan oleh sekolah, tapi juga oleh keluarga dan masyarakat. Tentu kita sebagai guru juga harus ikut berkontribusi untuk ikut mengajak orang tua murid dan juga masyarakat sekitar untuk berperan aktif dalam pendidikan setiap peserta didik. Lalu yang keenam adalah guru secara pribadi dan secara bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Ini dilakukan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab guru untuk terus bisa mengembangkan, meningkatkan mutu dan martabat, karena guru itu kita tahu pengetahuan itu terus berkembang, dan tentu saja mutu guru itu tidak bisa hanya selalu stuck di satu titik, tapi juga kita harus terus mengembangkan
mutu dan kualitas pendidikan. Hal yang ketujuh adalah guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan, dan setia kawanan nasional. Sebagai guru, kita juga harus memiliki hubungan yang baik dengan sesama guru, dengan sesama satu profesi. Jadi tidak bisa kita hanya berdiri sendiri, tapi juga kita akan bergantung dan kita akan membutuhkan dukungan dari guru-guru lain, baik secara pengetahuan kita butuh atau secara dukungan moral juga kita akan membutuhkan dukungan dari rekan-rekan satu profesi kita sebagai guru. Lalu ada guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi guru sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Profesi keguruan di sini adalah suatu wadah bagi guru untuk meningkatkan taraf hidupnya sebagai satu sarana untuk meningkatkan derajat profesinya, di mana kita dalam suatu organisasi itu berkumpul dan berorganisasi dan saling bahu-membahu untuk meningkatkan kualitas serta derajat hidup dari guru. Lalu yang terakhir ada guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Terus sebagai guru kita juga harus memperhatikan segala regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah dalam bidang pendidikan. Karena kita juga harus bersinkronisasi dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, dalam melaksanakan kurikulum. Lalu fungsi utama dari kode etik guru adalah menjadi seperangkat prinsip dan norma moral yang mendasari pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam kaitannya dengan peserta didik, orang tua atau wali murid, sekolah, dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah berdasarkan nilai agama, pendidikan sosial, etika, dan kemanusiaan. Tentu kode etik ini dibuat berdasarkan nilai-nilai agama, nilai sosial, etika, dan kemanusiaan. Yang tujuannya pada akhirnya adalah untuk menjadi dasar dalam guru melaksanakan tugas dan layanan guru sebagai seorang profesional guru terhadap peserta didik, orang tua muridnya juga kita juga turut melayani dan berkomunikasi. Selain itu juga kita dalam pelaksanaan kita juga dengan orang sekolah dan rekan-rekan seprofesi juga organisasi profesi dan pemerintah. Dan kode etik itu berfungsi sebagai dasar dan arah tujuan dalam kita melakukan tugas kita sebagai guru. Lalu dalam kaitan pengembangan organisasi keguruan, dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi profesi guru, organisasi profesi keguruan dituntut melakukan penguatan dan mendorong seluruh dunia agar yang pertama adalah organisasi keguruan itu harus mendorong perdamaian, demokrasi, keadilan sosial, dan kebersamaan demi wujudkan pendidikan yang bermutu dan adil. Ini wajib dilakukan karena pada dasarnya perdamaian, demokrasi, keadilan sosial, dan kebersamaan itu adalah hal yang menunjang kenyamanan bagi peserta didik dan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Karena dalam keadaan perang atau dalam keadaan sosial dan demokrasi yang tidak stabil tentu juga akan turut menghambat proses pembelajaran. Yang kedua adalah gerakan organisasi guru harus mendorong keadilan sosial, termasuk keadilan bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dengan biaya terjangkau pada semua tingkatan. Ya, organisasi keguruan juga dituntut untuk terus mendorong pemerintah untuk menyediakan sekolah yang terjangkau bagi seluruh masyarakat, bukan hanya kalangan elit,
atau kalangan atas, tapi juga seluruh lapisan masyarakat wajib untuk mendapatkan pendidikan. Lalu yang ketiga adalah implementasi hak atas pendidikan tanpa mengecualikan anak-anak, orang dewasa, anak berkebutuhan khusus, pendidikan asli, etnis minoritas, karena semua orang berhak atas layanan pendidikan terjangkau dan berkualitas. Ya, seperti yang dibahas pada poin kedua tadi, kita juga harus mendorong agar pendidikan itu bisa mencapai seluruh lapisan masyarakat, tidak membedakan tua muda, tidak membedakan ras, suku, agama, etnis, dan lain-lain, tidak membeda-bedakan perbedaan, tapi kita senantiasa memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, namun tetap terjangkau dan bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Lalu yang terakhir adalah organisasi guru harus mendorong resolusi konflik di banyak negara tanpa menggunakan kekerasan, karena pada setiap keadaan kahar, anak-anaklah yang paling menjadi korban. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa pada dasarnya lingkungan yang kondusif sangat berperan dalam proses pembelajaran, karena pada akhirnya dalam keadaan-keadaan kahar, dalam keadaan-keadaan genting, di mana terjadi perang atau terjadi konflik, tentu anak-anak akan kehilangan kesempatannya untuk belajar. Lalu untuk mencapai tujuan-tujuan tadi, guru dan organisasi profesi guru harus mampu membangun gerakan yang efektif. Dengan cara yang pertama adalah organisasi guru dan organisasi pendidikan harus diorganisasikan secara demokratis dan menjadi bagian dari gerakan untuk kemajuan bidang dan pendidikan dan sosial. Tentu dalam melaksanakan suatu organisasi kita harus bersikap demokratis agar semua anggota memiliki kesempatan dan memiliki suara yang sama, memiliki hak dan kewajiban yang setara sama. Oleh sebab itu, organisasi-organisasi keguruan juga harus dijalankan secara demokratis. Lalu yang kedua adalah penguatan organisasi profesi guru harus dilakukan oleh anggota tanpa tekanan dari pihak manapun dan tanpa campur tangan partai politik. Tentu organisasi profesi itu harus dimotori oleh guru, karena organisasi profesi guru ini adalah didasari pada oleh guru, gitu, oleh kesamaan guru sebagai tanda dari kesetiakawanan pada sama profesi guru, dan ini harus juga dilakukan oleh anggotanya yang juga notabene-nya adalah guru-guru, tanpa tekanan dan tanpa intervensi dari pihak manapun, terutama dari partai politik. Lalu yang ketiga adalah segala rencana aksi organisasi guru harus ditentukan secara demokratis dan tanpa intervensi pihak luar. Ya, apapun yang dilaksanakan, apapun yang dilakukan oleh organisasi keguruan harus sesuai oleh persetujuan dari seluruh anggota, dilakukan secara demokratis. Lalu peningkatan kualitas rekrutmen guru, organisasi-organisasi keguruan juga harus mendorong untuk melakukan peningkatan dalam kualitas rekrutmen guru. Ini juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Organisasi masyarakat madani, lembaga swadaya masyarakat, persatuan orang tua murid, dan lembaga lain bersifat imperatif dalam rangka penguatan organisasi profesi guru. Lalu akhir kata, di toko besi ada kayu tertata, kayu bilem sangat melekat. Beginilah presentasi materi kita, silakan ambil yang bermanfaat. Kesimpulannya adalah dalam organisasi kita, dalam kita menjalankan profesi kita sebagai guru, tentu kita tidak hanya melakukan tugas kita mengajar, tapi kita juga harus secara aktif dalam berorganisasi, karena organisasi keguruan ini sangat penting
sangat penting untuk diikuti agar kita sebagai guru tidak tertinggal oleh pembaruan-pembaruan di dalam profesi kita sebagai guru, dan kita sebagai guru juga harus senantiasa mengikuti dan menaati kode etik keguruan yang sudah ada. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.